Assalamualaikum adik-adik kelas 6. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini Pak Faris akan menjelaskan materi tentang operasi penjumlahan bilangan bulat negatif. Untuk tahu bagaimana caranya, langsung saja dalam pembahasan berikut ini. Ini sebelum masuk dalam pembahasan ini ada dua cara untuk mengerjakan bilangan bulat negatif. Penjumlahan bilangan bulat negatif ada dua cara. Pertama, penjumlahan dengan garis bilangan. Kedua, penjumlahan bilangan bulat secara langsung. Berarti kalau secara langsung tanpa menggunakan garis bilangan. Lanjut dalam pembahasan ini Pak Faris punya contoh ya. Ini Pak Faris punya contoh yaitu penjumlahan dengan garis bilangan terlebih dahulu. Contohnya ini yaitu Pak Faris punya soal ya. Soalnya itu 2 ditambah negatif 10 sama dengan berapa? Dengan menggunakan garis bilangan, sebelum itu ada langkah-langkahnya ya. Pertama, ini Pak Faris sudah punya garis bilangan ya. Ini gambar garis bilangan ini yaitu terdiri dari angka 1 sampai 10 yang positif. Yang negatif angka negatif 1 sampai negatif 10 ya, di sini. Tertera di sini ya. Langkah pertama yaitu dilihat soalnya dulu. Soal pertama ini yang harus diperhatikan, 2 ini ya adik-adik, ini tandanya negatif apa positif? Iya, sudah kelihatan ya, di sini positif, tidak ada negatif atau seperti ini ya, tidak ada, berarti ini positif ya. Yang harus diketahui yang pertama yaitu langkah pertama, dibuat dulu atau ditentukan dari 0 ke bilangan yang sesuai soal. Kalau soalnya 2 berarti mengarah ke kanan ya, karena positif, berarti ke kanan. Ini 2 ya. Ke angka 2. Setelah itu kalau sudah ditentukan ke angka 2 ya, berarti ini dilihat lagi tambah negatif 10. Kalau negatif ya adik-adik ya, negatif itu berarti mengarahnya ke kanan atau ke kiri? Iya, ke kiri. Ke kiri itu sebanyak berapa kali langkahnya? Ya, sesuai dengan soal ini, kalau di sini itu 10, berarti melangkahnya sebanyak 10. Ya, dihitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terakhir ya, berarti didapatkan angka negatif 10. Terakhir berhenti di langkah 10 itu berarti ketemu ternyata bilangan negatif 8 ya. Berarti di sini dari langkah negatif 10 itu didapatkan angka terakhir negatif 8 langkahnya. Berarti jawabannya ya adik-adik otomatis yaitu 8. Negatif 8. Jadi 2 ditambah negatif 10 itu negatif 8. Pokoknya ditentukan dulu sesuai soal. Kalau di sini 5 ya adik-adik, berarti menuju ke dari 0 menuju ke angka 5 dulu. Kalau 5 berarti di sini, dan kalau di sini diminta negatif 10 untuk melangkahnya, berarti ya sesuai tadi, seperti tadi, melangkah sebanyak 10 langkah kan ke kiri. Karena kenapa kok bisa ke kiri? Karena ini tandanya negatif ya. Maka dari angka 5 ke mana? Kalau di sini 5 berarti ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti negatif 5. Itu kalau di sini 5 ya. Itu paham ya adik-adik sampai sini? Kalau garis bilangan ya Pak Bas, semoga paham ya. Amin. Lanjut di pembahasan langsung secara penjumlahan bilangan bulat secara langsung ya. Ini caranya gimana? Sebelum itu harus tahu adik-adik, penjumlahan pada bilangan yang bernilai kecil dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan seperti tadi ya. Namun untuk bilangan-bilangan yang bernilai besar, hal itu tidak dapat dilakukan. Maksudnya gimana Pak Faris? Ya, kalau pakai bilangan besar seperti negatif 50 ditambah 20, pastinya itu tidak bisa ya, karena itu akan banyak atau
memakan waktu lebih banyak. Nah, untuk itu Pak Faris akan kasih tahu caranya. Nah, di sini Pak Faris punya soal untuk lebih gampang di sini dalam mengerjakan, yaitu adik-adik harus perhatikan dulu terlebih dahulu tandanya ya. Di sini ada tanda ada soal negatif 16 ditambah negatif 12. Ini tandanya dilihat ada negatif dan ada negatif juga. Nah, tapi ditambah nanti hasilnya gimana Pak Faris? Nah, hasilnya negatif apa positif? Nah, yang perlu diketahui adik-adik, kalau di sini negatif ya, kalau di sebelah kiri, bilangan sebelah kiri itu negatif dan sebelah kanan negatif, itu nanti akan hasilnya negatif. Pokoknya negatif ditambah negatif itu hasilnya negatif ya. Paham ya adik-adik sampai sini? Kalau negatif ditambah negatif itu pastinya negatif. Nah, untuk angkanya, untuk bilangannya itu dikurang apa ditambah? Nah, untuk angkanya tetap ditambah ya. Kalau negatif tambah negatif, angkanya tetap ditambah. Jadi 16 ditambah 12 itu berapa? Ya, 6 tambah 2 itu 8, 1 tambah 1 itu 2. Jadi ketemunya berapa? Negatif 28 ya. Atau seperti ini juga bisa adik-adik. Nah, ini 16, negatif 16 dikurangi 12. Nah, kok dapat negatif dari mana? Nah, ini kalau ada ketemu seperti soal seperti ini, plus ini itu akan diganti, bisa diganti dengan negatif ini, jadi bisa hilang. Jadi negatif 16 dikurangi 12 sama saja hasilnya juga negatif 28 ya. Paham ya kalau ada tipe soal seperti ini? Nah, ini Pak Faris juga punya soal lagi, 25 ditambah negatif 4. 25 ini ya angka positif ya, ditambah negatif 4. Nah, kayak tadi tipenya ini dilihat loh, ini ada tambah, ini ada kurang ya, ada negatif ya, tambah negatif, berarti hasilnya ini seperti ini tadi, bisa positifnya itu bisa diganti dengan negatif ya. Jadi hasilnya 21 kok bisa dilihat di sini. Positif ini bisa diganti dengan negatif karena di sini negatif. Kalau ketemu soal seperti ini tambah ada negatif atau kurung seperti ini, maka tambah ini diganti dengan negatif. Jadi 25 dikurangi 4 sama dengan 21. Paham ya sampai sini? Ya, langsung lanjut di soal berikutnya. Jadi Pak Faris punya soal negatif 10 dikurangi negatif 12. Nah, ketemu di sini ada negatif, ada negatif. Nah, ini nanti hasilnya gimana Pak Faris? Tandanya jadi seperti apa? Lanjut. Ini ya, dilihat. Berarti ketemunya plus, kok bisa? Ya, kalau di sini negatif, ada negatif, hasilnya plus ya. Ingat-ingat, kalau di sini negatif, berarti hasilnya plus. Nah, terus tinggal langsung di jumlahkan atau dihitung. Sekarang negatif 10 ditambah 12. Sekarang yang besar 12 ya. Angka yang besar 12 dan tandanya yang depan itu positif. Dan di sini ada negatif 10. Jadi untuk mengerjakannya tetap dikurangi, namun hasilnya apa, negatif atau positif? Yaitu mengikuti angka yang besar. Angka yang besar ini ternyata positif, berarti hasilnya nanti tetap positif. Positif berapa? Ya, positif dari ini 12 kurangi 10 berapa? 12 kurangi 10, iya 2. Jadi hasilnya 2. Paham ya? Lanjut. 10 tambah negatif 12. Nah, di sini ada kayak tadi soal bentuk soal seperti ini tadi lagi ya, tambah sama kurang. Jadi kalau ada tambah sama kurang, berarti itu nanti bisa plus atau tambah ini menjadi kurang atau dirubah menjadi kurang. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya negatif 2 ini ya. Kok bisa Pak Faris? Ya, dilihat lagi. Di sini 10, sini 12. Nah, 12 itu ternyata negatif ya ini. Nah, kalau angka yang paling besar ini negatif, berarti pokoknya kalau angka itu besar negatif, berarti ya itu nanti hasilnya negatif.
Berarti 10 kurangi 12 itu atau 12 kurangi 10 itu kan 2, tapi ada tanda negatifnya ya di sini. Atau enggak gini, untuk lebih paham lagi atau lebih bisa tahu cara tipe soal seperti ini, kalau yang depan itu lebih kecil daripada yang belakang, maksudnya dalam pengurangan, itu pasti hasilnya negatif. Tinggal dibalik saja, 12 kurangi 10 jadi 2 itu ya. Atau contoh kalau di sini ada 5 kurangi 10, nah jadi tinggal 10 kurangi 5 itu berapa? 5. Tapi tandanya apa? Ya negatif, karena yang paling depan itu kan tanda angka 5. Kan angka 5 itu kan kecil ya, lebih kecil dari yang sebelah kanan, itu pasti hasilnya negatif. Itu ya, paham ya maksudnya Pak Faris? Ya, nah itu cara penjumlahan bilangan bulat secara langsung dari Pak Faris ya, dan tadi sudah dengan garis bilangan juga. Nah, untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat di buku juga, bisa dipelajari, dan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanya Pak Faris, atau bisa meninggalkan di kolom komen ya, komentar yang ada di bawah video ya. Itu, nah itu yang bisa Pak Faris sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kata salah dari Pak Faris. Semoga selalu sehat ya adik-adik kelas 6. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.